banyak banget yang jadi korban dari tragedi G30 PKI. Yang di highlight sama banyak orang, yang pasti pembunuhan secara massalnya kan. Iya benar. Tapi ada satu hal lain yang harus di highlight sih tentang dampak dari terjadi G30 PKI ini. Satu hal yang gue denger, ini menurut gue parah banget. Soalnya ada pemerkosaan secara massal. Oh shit. Dan parahnya lagi, pemerkosaan ini nih sampai ngebuat cewek-cewek pada waktu itu meninggal dunia gitu bih. Nah, dan sampai detik ini arwah para cewek yang diperkosa itu masih gentayangan dan minta pertanggungjawaban sama orang-orang yang merkosa mereka ini. Salah satu cerita yang pernah gue dengar, ada satu cewek muda, umurnya 19 tahun, dan kita sebut aja nama cewek ini Astri ya. Oke. Astri ini orang Jakarta Timur. Dan di tahun 1965 bulan September waktu itu, Astri dan teman-temannya lagi kayak latihan gitu dekat rumahnya dia di Jakarta Timur. Astri ngikutin teman-temannya aja gitu, ikut latihan organisasi ini biar aktif aja kesannya. Dan di sini juga posisinya Astri tuh jadi salah satu cewek yang paling cakep lah di organisasi itu. Kayak semua orang liatin dia, berpikiran mau pacarin dia, karena dia emang cantik, dia baik banget itulah sama mereka, sama semua orang. Nah singkat cerita, pas di tanggal 30 September itu, dia lagi istirahat latihan tuh bareng sama teman-temannya. Dan tiba-tiba semua berubah karena ada satu kejadian ini. Banyak banget oknum-oknum yang bertugas datang nyergap tempat latihan Astri dan teman-temannya. Sampai ada satu oknum yang gue samarin namanya ini ya, namanya Bambang, nyamperin Astri. Semua teman-teman Astri ngeliat kalau Astri ditarik sama Bambang ke satu ruangan kecil berdua doang. Oh shit. Dari sela-sela kaca, teman-temannya Astri ini ngeliat kalau Astri tuh diperkosa abis-abisan banget sama Bambang secara kasar. Sorry banget ya, sampai kemaluannya Astri tuh sampai dimasukin senapan gitu loh. Ah. Saking gilanya si Bambang ini. Sampai di malam hari, beberapa cewek-cewek dikurung di satu kamar kecil bareng sama Astri. Dan mereka ngeliat Astri tuh udah gak kuat banget, udah kritis banget. Dan gak gitu lama Astri meninggal di tempat. Teman-teman Astri tuh sedih banget dan minta pertanggungjawaban lah sama Bambang. Tapi ya Bambang gak peduli aja gitu. Sampai mayat Astri aja dibuang di gorong-gorong dengan sepele banget gitu loh kesannya. Nggak dikubur sama sekali. Gak dikubur sama sekali Nat. Nah dari teman-temannya Astri ini, ada satu cewek yang diajak sama Bambang buat jadi dalam tanda kutip ya, pesuruhnya di rumahnya. Namanya Lucy. Diajaklah Lucy ini pulang ke rumahnya Bambang kan. Pas nyampe rumah Bambang, ternyata Lucy lihat Bambang tuh punya rumah gede banget, udah punya 2 anak, cewek dan cowok. Istrinya cakep banget. Pokoknya Lucy tuh ngeliat keluarga Bambang tuh harmonis banget lah. Dan Lucy tuh yakin banget kelakuan si Bambang di luar rumah kayak gimana. Sampai ada di satu malam, Bambang tuh nyuruh Lucy buat begadang, karena Bambang pulang tengah malam dan Lucy disuruh jaga pagar lah. Malam itu di rumah Bambang semuanya udah pada tidur. Istri udah tidur, anak pertamanya tidur, anak keduanya tidur. Jadi posisinya anak pertama Bambang nih cewek, sekitar umur 10 tahunan. Dan anaknya Bambang yang cewek ini tidur sendiri. Anak keduanya cowok, sekitar umur 7 tahunan, tidur di kamarnya Bambang sama istrinya. Jadi di malam itu cuman Lucy doang dong yang bangun, karena kan disuruh jaga pagar kan. Pas Lucy lagi nunggu Bambang pulang, sekitar jam 11-an malam, tiba-tiba Lucy tuh dengar anak pertamanya Bambang tuh teriak-teriak dari kamarnya. Kaget lah si Lucy ini kan. Langsung tuh dia langsung lari ke kamar anaknya Bambang yang cewek ini buat nengokin lah kenapa sebenarnya. Pas Lucy buka kamar anaknya yang cewek ini, Lucy ngeliat anak cewek ini udah terbang gitu bih, Nat. Badannya kaku dan lagi teriak kenceng banget. Kayak melayang gitu anaknya Moy. Melayang bih. Lucy yang ngeliat itu bener-bener kaget banget dan langsung teriak ke istri Bambang lah, buat ngeliat anaknya ini lagi kenapa gitu kan. Pas banget istrinya masuk dan ngeliat anaknya lagi terbang kayak gitu, anaknya tuh langsung jatuh kenceng banget dari atas ke bawah ke kasur sampai kaki kasur tuh patah gitu bih, Nat. Dan pas dilihat, ternyata anak pertamanya Bambang ini yang cewek meninggal.
Wow. Sekitar tahun 1980-an. Kalau Syafa kan tadi dari Tegal ya. Iya benar. Nah, yang mau gue ceritain ke kalian nih dari Kalimantan. Di zaman itu tuh orang-orang Kalimantan masih percaya sama hal-hal mistis. Ya. Nah, di salah satu desa di Kalimantan, kepercayaan yang beredar nih sebuah kepercayaan berkaitan sama kuyang. Lo tau kuyang nggak? Tahu. Itu emang setan terkenal di Kalimantan bukan sih? Iya, Iya, betul. iya, Yang lo tahu tentang kuyang apa? Palanya doang. Palanya bisa terbang-terbang. Iya, melayang. Nah, benar. Jadi menurut orang-orang Kalimantan, ya selain si kuyang ini makhluk dalam tanda kutip yang bisa kepalanya terbang-terbang. Nah, si kuyang ini tuh bentuknya menyerupai manusia juga. Jadi kayak dia tuh hidup di sekitar warga. Jadi kayak bayangannya bisa jadi si kuyang ini tuh tetangga lo gitu loh. Oh, jadi dia punya wujud kayak manusia. Betul, dan dia bahkan kerja sebagaimana manusia pada umumnya gitu loh. Jadi hidup biasa aja gitu. Tapi sebenarnya bukan orang gitu. Nah, kalau tadi lo tahu si kuyang ini setan atau makhluk yang kepalanya bisa terbang, benar. Dan itu cara dia buat nakut-nakutin orang ataupun nyari makan. Ya dia makannya nyedot darah gitu kan sih? Betul. Nah, dia tuh biasanya makan darah ayam atau dia makan ari-ari bayi dan darah bekas beranak. Darah-darah kotor gitu ya? Darah-darah kotor, betul. Iya, iya. Nah, si kuyang ini, karena kan tadi kan dia kan bisa ngelepasin palanya gitu kan, bisa terbang-terbang. Iya. Nah, menurut kepercayaan orang Kalimantan, cara lu ngebedain orang beneran sama kuyang, itu di lehernya tuh ada bekas luka gitu loh, buat dia ngelepasin si palanya tadi. Nah, luka itu nggak bisa hilang. Nah, tapi cara si kuyang ini nutupin lukanya itu dengan dia pakai jilbab, terus dia ngelingkerin ke leher ya. Jadi kelihatannya kayak ibu-ibu atau wanita yang pakai hijab syar'i. Padahal ya dia nutupin lukanya gitu loh. Iya. Nah, di zaman tahun 80-an itu juga di Kalimantan itu tuh belum banyak tenaga kesehatan. Jadi masih ngandelin dukun buat pengobatan termasuk lahiran. Oke. Nah, tadi kan gue bilang si kuyang ini kan kerja sebagaimana manusia biasa kan. Dia bisa bertani, bisa jadi nelayan, segala macem. Nah, tapi yang bahayanya itu tuh ketika si kuyang ini kerjanya sebagai dukun beranak. Oke, iya. Bahkan orang yang melahirkan aja bisa jadi mangsa mereka kan. Oh iya, iya. Orang Tadi lo lahir- bilang. Ibunya berarti? Iya Muy, yang kayak tadi gue bilang, dia kan makannya darah melahirkan, darah kotor itu sama ari-ari bayinya. Jadi ya itu mangsa dia banget nih. Iya. Nah, ada kepercayaan juga nih di Kalimantan, kalau lo mau mencegah hal buruk dari kuyang ini untuk istri atau kerabat lo yang melahirkan, ketika lo nyamperin dukun beranak ke rumahnya, lo nggak boleh bilang istri saya atau adik saya yang cewek mau melahirkan. Lo nggak boleh ngomong itu pantang. Karena kalau lo ngomong kayak gitu, kuyang bisa denger dan kuyang bisa nyamperin rumah lo. Nah, makanya orang-orang sana kalau misalnya nyamperin dukun, mereka bilangnya, "Mbah, istri saya perutnya sakit." Nah, dukun beranak tuh udah pada ngerti. Itu berarti ada apa sama istrinya. Nah, pas dateng, ya udah berarti melahirkan kan. Oh, jadi si kuyang nggak tahu kalau misalnya si istrinya atau orang ini melahirin gitu ya? Betul, itu jadi menghindari kuyang gitu. Nah, masuk nih cerita yang mau gue ceritain. Jadi dulu di Kalimantan tuh ada seorang bapak, sebut aja namanya Syahrul. Nah, si Syahrul ini tuh istrinya mau melahirkan di malam itu juga. Nah, dia akhirnya berangkat ke rumah dukun beranak jam 2 pagi. Nah, dukun beranaknya itu rumahnya tuh di sebelah Curug di daerah sana. Oke. Nah, dijemputlah si dukun ini sama Pak Syahrul. Masalahnya si Pak Syahrul ini nggak ngerti kepercayaan tadi yang kalau misalnya lu manggil dukun nggak boleh bilang melahirkan. Dia salah. Akhirnya dia ngomong dari depan rumahnya dukun itu, dia ngomong, "Mbah, misi, istri saya mau melahirkan." Ya udahlah, sama si dukun itu dibilang dari dalam rumahnya, "Iya, nanti saya ke sana." Akhirnya Pak Syahrul pulang. Gak lama setelah itu dukun beranaknya datanglah ke rumahnya Pak Syahrul. Udah sampai di rumahnya, dia masuklah ke dalam. Terus si dukun beranak ini bilang, "Jangan ada yang di dalam kamar, semuanya keluar." Ya Pak Syahrul nurut-nurut aja kan, karena nggak ngerti. Iya. Akhirnya dia keluar lah. Jadi yang bersalin tuh cuman dukun beranak sama istrinya doang. Berduaan doang berarti tuh Berdua ya? doang. Udah keluar rumah nih Pak Syahrul. Terus nggak lama, akhirnya dia denger
ada teriakan anak kecil ya, berarti kan anaknya alhamdulillah keluar kan. Udah lahiran, terus ari-ari bayinya dipotong, dibungkus, diselimutin, dikasihlah keluar ke bapaknya gitu kan. Oke. Udah tuh dia udah megang anaknya, udah seneng. Terus kata dukun beranaknya, ini ternyata si ibunya pendarahan. Akhirnya kayak ya udah di luar dulu aja, pada saya bersihin dulu nih darahnya gitu kan. Gak ada yang boleh masuk ke dalam ya. Udah tuh, udah nunggu berapa lama. Si dukun ini akhirnya selesai, terus dia keluar dari ruangannya, dari rumahnya. Terus dia bilang, saya izin pulang dulu gitu. Ya udah, akhirnya dia pulang. Udah selesai tuh sekitaran azan subuh lah, jam 4:30 pagi gitu kan. Udah selesai segala macam. Nah paginya di sekitar jam 9 pagi, si ibunya Pak Syahrul ini nengokin mantunya yang habis lahiran. Dia mau lihat cucu, mau lihat mantunya gitu kan. Jam 9 pagi ibunya datang. Nah ibunya nyampe di depan rumah, Pak Syahrul nyamperin. Ngomonglah si ibunya Pak Syahrul, gimana istri kamu, lancar nggak? Jawab lancar. Anaknya sehat? Sehat. Siapa yang bantuin? Dukun yang rumahnya di sebelah curug. Nah di situ ibunya bilang, ibunya Pak Syahrul, hah itu mah kuyang. Langsung tahu si ibunya. Langsung tahu si ibunya. Nah terus ibunya langsung kan nanya, mana istri kamu? Masih tidur dari tadi, belum bangun. Langsung lah mereka masuk ke dalam kamar kan. Pas dicek sama ibunya, si istrinya ini udah gak sadar. Badannya udah pucet, kelihatan lemes banget. Terus ibunya Pak Syahrul nih bilang, coba lihat bekas beranak atau melahirkannya. Akhirnya pas dibuka pelan-pelan gitu kan, kayak selimutnya dibuka. Nah terus dilihat di tempat melahirkannya, maaf, di atas kemaluan istrinya Pak Syahrul itu ada luka warna ungu bekas gigitan. Astagfirullahaladzim. Gue ngilu anjir cewek denger. Dan di hari itu juga gak butuh waktu yang lama, setelah beres bersalin subuh itu, di jam 9 pagi istrinya Pak Syahrul mati. Meninggal gara-gara ulah kuyang yang tadi jadi dukun beranak. Demi apa? Anaknya tapi gimana? Anaknya sehat, Moy. Karena kan si kuyangnya ngincar pendarahan sama ari-arinya doang. Dia makan ari-ari bayinya dari si ibu itu, sama darah beranaknya yang keluar tadi. Jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil. Untuk orang tuanya kita sebut aja bapak sama ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin duit bulanan dari bapak. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Berbulan-bulan Yoga sama Ira bertahan di rumah ibu. Ibu tuh udah gak mau kasih uang sepeser pun buat Yoga sama Ira. Di situ Yoga tuh gak terima banget. Akhirnya Yoga sama Ira tuh milih buat pakai jalur pintas. Mereka ke dukun untuk minta kekayaan secara instan. Tapi gak berhenti di situ aja. Mereka minta kalau bisa ibu tuh diganggu aja sama dalam tanda kutip jin kiriman dari dukun itu. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari dukun itu, Yoga sama Ira tuh jadi sering keluar rumah. Bukan karena kerja tapi shopping. Malamnya sekitar jam 7, ibu sholat lah, nangis-nangis. Dia tuh sedih karena Yoga berubah. Selesai sholat, ibu tuh nyoba buat tidur. Pas udah ketiduran, ibu kan tidurnya posisinya terlentang. Nah terus dia tuh ngerasa kayak ada kuku orang yang jalan di lengannya dia gitu loh, Jadi kayak nyakar tapi nggak yang sampai berdarah gitu. Iya benar, dan itu pelan banget. Terus karena ibu bingung, dia nyoba buka mata sedikit. Terus ngelirik lah ke kanan. Ternyata ada sosok gede banget, warnanya hitam, lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke lengannya ibu. Di situ ibu kaget banget dan langsung merem. Terus balik badan ngebelakangin si sosok itu. Tapi tiba-tiba ibu tuh denger kayak ada suara dari jendela kamarnya. Suaranya tuh kedengarannya kayak ranting pohon yang kena ke jendela gitu, Karena posisinya pas banget di hari itu tuh lagi hujan deras dan anginnya tuh juga kenceng. Akhirnya ibu mau ngecek lah. Dia jalan, nyalain lampu kamarnya. Terus akhirnya ibu bukalah hordengnya. Dia buka hordengnya pelan-pelan ke arah kanan. Pas udah kebuka, ibu kaget banget. Ada sosok hitam gede yang tadi lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke jendela kamar ibu. Tatap-tatapan berarti tuh? Tatap-tatapan, Wow. Akhirnya ibu langsung nutup hordengnya lah kenceng sambil teriak astagfirullah. Tiba-tiba lampu rumah tuh mati semuanya. Ibu merinding, terus dia takut banget. Dia langsung bacalah surat-surat pendek sambil berusaha nyari lilin di sekitar rumahnya. Pas ketemu lilinnya, ibu nyalain. Ibu duduk di meja makan sambil berdoa.
Ibu gak berhenti zikir sama istighfar. Pas ibu lagi istighfar, astagfirullahalazim berkali-kali, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara perempuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aduh, itu gue merinding banget lagi.